Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peran ulama dan pesantren dalam upaya kemerdekaan Indonesia. Nah, dalam presentasi ini akan membahas peran penting ulama dan pesantren dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, kita akan menjelajahi kontribusi mereka dalam berbagai aspek, mulai dari pembentukan jaringan hingga perlawanan terhadap kolonialisme. Jadi di sini kita hanya mengambil kesimpulan secara umum, namun mungkin nanti ada sedikit detail yang disampaikan untuk memperkuat informasi yang diberikan di dalam presentasi ini. Oke, yang pertama, kita lihat poin jaringan ulama dan pesantren di Nusantara. Nah, jadi eh, ulama dan pesantren mempunyai jaringan yang luas atau membentuk jaringan yang luas dan kuat di seluruh Nusantara. Jaringan ini menghubungkan berbagai daerah melalui kegiatan dakwah, pendidikan, dan sosial. Jadi contoh jaringan yang kita lihat sekarang ini ya, seperti Muhammadiyah, NU, Perti, kemudian juga ada Al-Irsyad. Ini contohnya. Kemudian pesantren atau sebagai lembaga pendidikan, pesantren menjadi lembaga pendidikan Islam yang vital. Fungsinya pesantren ini adalah untuk mencetak generasi penerus yang terdidik dan berakhlak mulia, serta juga membekali mereka dengan nilai-nilai Islam dan nasionalisme. Jadi, terlebih dahulu kita harus melihat bagaimana ulama dan pembentukan koneksinya serta pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan pada masa penjajahan. Kemudian apa saja atau bagaimana keterlibatan ulama dalam pergerakan nasional? Nah, ini bisa kita lihat dari tiga sektor. Yang pertama yaitu pembentukan organisasi, yang kedua proklamasi kemerdekaan, dan yang ketiga yaitu penyebaran ideologi. Oke, kita bahas untuk bagian pembentukan organisasi. Jadi, ulama aktif dalam pembentukan organisasi pergerakan nasional seperti Syarikat Islam dan juga Muhammadiyah yang memperjuangkan kemerdekaan dan keadilan sosial. Jadi, eh, organisasi-organisasi pemuda atau organisasi-organisasi eh, apa ya kebangkitan nasional itu banyak yang didirikan oleh ulama seperti Sarekat Dagang Islam yang kemudian berubah menjadi Sarekat Islam. Lalu ada juga Muhammadiyah yang lebih bergerak di bidang pendidikan dan juga sosial ya. Kemudian ada juga Nahdlatul Ulama yang fokusnya itu ke bidang pendidikan Islam terutama pesantren gitu ya. Kemudian juga ada masyumi dan lain sebagainya macamnya ya. Nah, di sana itu ulama yang berperan aktif dalam pembentukan organisasi-organisasi yang di dalamnya itu mengumpulkan pemuda dan juga aspirasi terkait peraihan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, proklamasi kemerdekaan. Jadi, ulama ini memberikan dukungan penuh terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia dan juga menyerukan persatuan dan kesatuan bangsa untuk menghadapi tantangan. Nah, ini nanti bisa kita ini kan dalam bentuk kesimpulan ya, nanti ada penjelasannya di bawah apa saja peran ulama atau dukungan yang seperti apa yang diberikan oleh ulama untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia ini gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu penyebaran ideologi. Jadi ulama menggunakan khutbah dan ceramah untuk menyebarkan ideologi kemerdekaan, membangkitkan semangat juang rakyat, dan mendorong perlawanan terhadap penjajah. Jadi melalui khutbah-khutbah yang dilakukan oleh para ulama, melalui ceramah-ceramah yang mereka lakukan, mereka tidak hanya menyampaikan tentang ajaran Islam, namun juga membangkitkan kesadaran rakyat Indonesia bahwa mereka saat ini atau kita saat ini berada dalam
keadaan yang terjajah, keadaan yang dijajah oleh eh, bangsa lain, oleh agama lain. Oleh karena itu, agar penjajahan ini bisa hilang dari bumi Indonesia, tentu perlu persatuan dan kesatuan dari rakyat Indonesia itu sendiri. Kalau rakyat Indonesia sudah bersatu, maka penjajah ini tentu bisa diusir gitu ya. Nah, jadi untuk membangkitkan semangat dan daya juang masyarakat Indonesia saat itu dilakukan oleh ulama melalui ceramah dan juga khutbah. Selanjutnya, lalu kita lihat tadi kan kita melihat bagaimana peran ulama ya. Sekarang peran pesantrennya. Apa kontribusi pesantren dalam perjuangan kemerdekaan? Yang pertama, dari segi pendidikan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pada masa penjajahan itu berlaku dualisme sistem pendidikan, yakni ada sistem pendidikan Islam dan sistem pendidikan modern ala Belanda ya. Jadi yang dalam arti kata eh, masyarakat Muslim Indonesia atau Nusantara pada saat itu eh, hanya orang-orang tertentu saja yang diperbolehkan untuk belajar di sekolah yang didirikan oleh Belanda. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan umat Islam akan pendidikan, maka didirikanlah pesantren-pesantren dan juga madrasah sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan umat Islam akan pendidikan. Jadi, pesantren ini menjadi pusat pendidikan dan pembentukan karakter, melahirkan generasi muda yang berintelektual, berakhlak mulia, dan patriotik. Kemudian, pesantren juga berperan sebagai mobilisasi. Mobilisasi yang seperti apa? Jadi, pesantren ini menjadi pusat mobilisasi massa, mengumpulkan santri dan masyarakat sekitar untuk mendukung perjuangan kemerdekaan. Jadi, dalam upaya melawan penjajah, tentu ini dilakukan melalui peperangan ya. Nah, pesantren ini merupakan basis kekuatan masyarakat Indonesia atau umat Islam dalam melawan penjajah. Jadi di pesantren ini dikumpulkanlah santri-santrinya, dikumpulkan masyarakat-masyarakat yang berada di sekitar pesantren agar bisa berperang melawan penjajah. Kemudian perlawanan dan ini sebenarnya berkaitan ya. Jadi santri dan ulama ikut serta dalam berbagai perlawanan fisik melawan penjajah seperti di Jawa, Sumatera, dan juga Sulawesi. Ya, ini banyak sebenarnya kalau kita berbicara detailnya ya, itu kalau dan kita belajar sejarah Indonesia pada masa penjajahan itu, ini kita akan menemukan banyak peperangan-peperangan melawan penjajah yang itu diinisiasi atau dimobilisasi oleh pihak-pihak ulama dan pesantren. Kemudian, nah, ini kembali lagi ke upaya ulama ya, atau peran ulama dalam perayaan kemerdekaan Indonesia ini. Jadi, ulama Indonesia ini mengeluarkan fatwa, mengeluarkan fatwa yang untuk mendukung perjuangan kemerdekaan. Yang pertama itu ada namanya jihad fisabilillah. Ya, intinya kita eh, berjuang, berjihad atau berperang melawan penjajah ini merupakan bagian dari jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah. Karena apa? Karena kita eh, dengan melawan penjajah ini kita sudah eh, apa ya? Melawan orang-orang atau yang mengingkari akan syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah. Karena kan penjajah ini atau bangsa Belanda ini ya, mereka kan mayoritasnya beragama Kristen, sedangkan kita beragama Islam. Dan ini tentu em, ditambah mereka melakukan kezoliman terhadap kita, maka kita boleh untuk melawannya karena tujuan kita melawannya itu adalah salah satunya itu adalah untuk hifzuddin, yaitu
menjaga atau melindungi agama kita gitu. Jadi dalam makosid syariah itu ada hifzuddin atau perlindungan terhadap agama, kemudian hifzun nafs, perlindungan terhadap jiwa kita, ada juga hifzul mal, itu perlindungan terhadap harta, kemudian ada hifzun nasal, perlindungan terhadap apa keturunan kita ya, dan juga hifzul waton. Jadi sebagian ulama menetapkan bahwa hifzul waton atau melindungi tanah air kita merupakan termasuk ke dalam indikator dari makosid syariah itu. Jadi kemudian yang kedua, perlawanan terhadap penjajah. Jadi eh, fatwa ulama mengeluarkan fatwa bahwa umat Islam ini wajib membebaskan tanah air dari penjajahan. Kemudian juga menyerukan persatuan. Nah, menyerukan persatuan ini biasanya dilakukan oleh para ulama itu, atau bagaimana ulama ini menyebarkan fatwanya terkait persatuan ini yang dilakukan melalui khutbah-khutbah dan ceramah-ceramah yang dilakukan oleh ulama di dalam lingkungan masyarakat. Jadi bagaimana mereka umat Islam Indonesia ini bisa memperkuat persatuan dan kesatuan dalam menghadapi musuh bersama, yaitu penjajah. Kemudian dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Nah, jadi setelah Indonesia merdeka, itu kan masih ada beberapa pihak yang ingin me, apa ya, mengambil kembali kemerdekaan Indonesia. Ada dan pada intinya ingin menjajah kembali di Indonesia gitu. Nah, oleh karena itu ulama mengeluarkan fatwa bahwa kita boleh untuk berperang melawan penjajah dalam rangka mempertahankan kemerdekaan kita. Nah, itu salah satunya di fatwa yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari ya, ya oke. Oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, itu pemimpin dari pesantren Tebu Ireng di Jombang, dan juga eh, pemimpin organisasi Nahdlatul Ulama. Jadi Kiai Haji Hashim Asy'ari ini menyampaikan bahwa kita boleh untuk melawan penjajah yang ingin merebut kemerdekaan kita. Karena pada saat itu Indonesia sudah merdeka ya. Oleh karena itu, berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari ini, kemudian masyarakat Muslim Indonesia eh, secara bahu-membahu, tolong-menolong, eh, dan bersatu melawan penjajahan. Oleh karena itu, terjadilah perang di Surabaya pada tanggal 10 November 1945, yang sekarang ini kita mengenalnya sebagai Hari Pahlawan. Lalu, eh, bagaimana peranan ulama dalam diplomasi dan politik? Jadi, ulama ini juga berperan tidak hanya dalam perjuangan fisik, tapi juga perjuangan dari segi politik dan juga diplomasi. Ini bisa kita melihatnya dari tiga eh, faktor, yaitu yang pertama itu ada perundingan kemerdekaan, kemudian yang kedua ada pembentukan negara, dan yang ketiga yaitu pembangunan bangsa. Nah, yang pertama, perundingan kemerdekaan. Jadi ulama terlibat dalam perundingan dengan Belanda untuk mencapai kemerdekaan dan membangun negara yang merdeka. Dan yang kedua, pembentukan negara. Jadi ulama berperan dalam pembentukan negara dan sistem pemerintahan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan Pancasila. Nah, jika kita melihat bagaimana sejarah dari Pancasila ini, eh, di mana Pancasila ini eh, merupakan sebuah ideologi negara yang dirumuskan oleh Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Yamin ya. Kemudian ada satu orang lagi. Nah, dari hasil eh, perundingan atau Piagam Jakarta itu, di sila pertama itu yaitu eh,
ya, ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, di sini kan kelihatan bahwa yang menyusun em, Pancasila itu adalah eh, orang Islam gitu, dan salah satunya itu adalah Muhammad Yamin, dan yang juga merupakan seorang ulama ya. Kemudian dalam rangka pembangunan bangsa, jadi ulama ini memberikan kontribusi dalam membangun bangsa pasca kemerdekaan melalui apa? Melalui pendidikan, melalui sosial, dan juga melalui bidang perekonomian. Nah, ini bagaimana bentuk perlawanan ulama dan santri terhadap kolonialisme ini? Yang pertama dilakukan melalui perlawanan fisik. Jadi santri dan ulama berjuang secara fisik melawan penjajah dengan senjata tradisional. Seperti yang terjadi di Aceh, di Banten, kemudian di Ponegoro juga seperti itu ya. Em, kemudian gerakan non kekerasan. Jadi ulama melakukan perlawanan terhadap penjajah ini tidak melulu harus berperang di medan perang, tapi juga menggunakan pendekatan non kekerasan seperti demonstrasi dan pembangkangan sipil untuk melawan penjajah. Yang ketiga yaitu penyebaran propaganda. Nah, ulama menggunakan khutbah dan ceramah serta media tulis untuk menyebarkan propaganda anti kolonial. Yang dalam arti kata, dalam melakukan khutbah dan ceramah, em, para ulama ini juga membangkitkan semangat masyarakat untuk merdeka dan menyadarkan masyarakat bahwa sekarang kita berada dalam keadaan yang terjajah. Karena kita terjajah, maka kita harus merdeka. Kalau kita ingin merdeka, tentu kita harus bisa melawan penjajah seperti itu. Nah, sehingga ini membangkitkan daya juang, membangkitkan jiwa patriot masyarakat Indonesia. Kemudian, nih ada jihad fisabilillah itu seperti apa sih? Jadi jihad fisabilillah menurut ulama itu yang pertama eh, berarti berarti berjuang untuk membela agama Islam dari ancaman dan penindasan. Jihad juga berarti berjuang untuk menegakkan keadilan dan melawan ketidakadilan dalam masyarakat. Kemudian juga eh, jihad fisabilillah ini juga bermakna membebaskan tanah air dari penjajahan karena melawan penindasan dan ketidakadilan. Selanjutnya, bagaimana peran organisasi keagamaan dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia? Yang pertama, persatuan umat. Jadi, organisasi keagamaan ini memainkan peran penting dalam mempersatukan umat dan membangun persatuan nasional. Yang kedua, pendidikan. Organisasi keagamaan berperan dalam pendidikan karakter dan nilai-nilai kebangsaan, serta juga membentuk generasi penerus yang cinta tanah air. Yang ketiga, dari segi sosial, organisasi keagamaan aktif dalam kegiatan sosial, membantu masyarakat yang membutuhkan dan membangun kesejahteraan bersama. Di ini, jadi seluruh organisasi keagamaan, terutama keagamaan Islam ini ya, mereka berperan dalam mempertahankan NKRI atau mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui em, program-program kerja mereka yang bermanfaat untuk persatuan umat, pendidikan, dan juga sosial. Selanjutnya, nah ini. Jadi, warisan perjuangan ulama dan pesantren bagi generasi muda. Perjuangan ulama dan pesantren menjadi warisan berharga bagi generasi muda Indonesia. Warisan ini mendorong semangat nasionalisme, toleransi, dan kesadaran akan pentingnya pendidikan dalam membangun bangsa. Oke, sekian penjelasan terkait materi kita, materi
peran ulama dan pesantren dalam upaya kemerdekaan Indonesia. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.